Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baiti ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an La Raibah Hanifidah beserta keluarga dan jajaran guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi atau PI saya yaitu tentang fakta unik Indonesia saat ini. Oke. Jadi yang saya maksud fakta unik adalah yang terjadi Indonesia itu ada faktanya, guys. Jadi faktanya itu kayak ada uniknya seperti itu. Jadi saya bikin judulnya Fakta Unik Indonesia Saat Ini. Pada tanggal 13 Agustus 2025 saat ini. Jadi ini yaitu yang kita langsung masuk ke cabang yang pertama yaitu tentang rakyat. Itu di Indonesia itu begini, guys. Faktanya. Itu kayak orang pintar itu sebenarnya banyak, tapi orang yang jujur itu kayak sedikit. Jadi kayak banyak banget orang yang berbohong itu kayak banyak banget. Kayak contoh, itu kayak itu ada orang Indonesia yang tinggalnya di Amerika, pulang hanya untuk membuat sebuah mobil sport seperti itu, yang menurut informasi yang saya dapat seperti itu. Nah, itu yang pertama, dia itu mobilnya pokoknya itu kayak mobil hypercar pada umumnya yang biasa kita kenal kayak dari kalangannya Bugatti, kalangannya Pagani, kalangannya Koenigsegg gitu, yang lain-lain. Nah, itu desainnya mirip-mirip itu, cuman kayak desain-desain mobil-mobil lama seperti itu. Nah, itu pernah waktu diuji coba ternyata remnya jelek seperti itu. Kalau kita ambil simpelnya remnya kayak jelek. Terus sama orang yang mempunyai mobil tersebut berkata bahwa remnya itu sebenarnya diganti tanpa sepengetahuan sang pemilik seperti itu. Terus, oke. Jadi kesimpulannya adalah orang di sini itu bukan di Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Oke. Ya, yang berikutnya yaitu tentang baik dan buruknya. Nah, rakyat itu yang baik itu seperti ditindas, guys. Jadi kayak yang baik itu disembunyiin biar nggak kelihatan, terus yang buruk itu kayak dibanggakan gitu loh. Padahal ya kalau kita logika sendiri, buat apa merawat yang baik sedangkan buat apa merawat yang buruk sedangkan yang baik ditinggalkan. Padahal yang kita butuhkan itu hal-hal yang baik yang sekiranya buat buat negara itu baik gitu seperti itu. Nah, jadi kayak udah tahu kalau kita bilangnya gini, udah tahu hama kok dirawat seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu tentang kedudukannya. Kedudukan yang besar itu kayak dibanggakan ya karena memang dia besar gitu. Tapi yang kecil itu kayak ditindas seperti itu. Jadi kalau rakyat-rakyat kecil seperti kita ini yang mungkin para penonton sekalian mungkin tahu sendiri lah ya maksudnya rakyat kecil itu seperti apa. Itu kayak ditindas. Kayak kita itu mau berpendapat itu kayak susah banget seperti itu. Nanti ya bisa browsing sendiri maksudnya yang rakyat yang gede-gede kayak gubernur, kayak orang-orang yang terpandang itu kayak dibangga-banggakan gitu loh. Terus tapi rakyat yang kecil itu nggak diperhatikan seperti itu. Insya Allah para penonton sekalian paham sendiri lah ya maksudnya seperti apa. Oke, kita masuk ke cabang yang berikutnya yaitu tentang eh, tata negaranya. Tata negara Indonesia itu bagus sih sebenarnya ada bagusnya, cuman sisi jeleknya itu ada di bagian kepemimpinannya. Jadi pemimpinnya kayak pembohong, koruptor seperti itu. Itu kayak banyak banget, guys. Jadi untuk para rakyat sekalian mungkin paham sendiri, juga namanya juga rakyat Indonesia kan, bahkan mungkin insya Allah paham maksudnya korupsi itu seperti gimana. Eh, Terus yang berikutnya yaitu adalah suap. Nah, ini kalau kita bilang itu orang yang koruptor, itu senjata penangkalnya biar nggak ketangkap itu ya suap seperti itu. Jadi kayak misalkan ada polisi yang tahu, kita katakanlah saya presiden, saya gubernur Kota Jombang misalkan. Terus saya ngambil uang 5M. Semisal saya ngambil uang 5M. Nah, 5M ini bagaimana caranya dapat? Meskipun orang tahu, tapi orang tahu tersebut itu disuap kayak disodok gitu, dibujuk, nanti dikasih imbalan sekian sekian. Katakanlah kalau orangnya ini mau menyembunyikan apa yang dia lakukan, itu dikasih uang sekian, mungkin katakanlah dikasih uang 10 juta seperti itu. Nanti kan itu kayak menggiurkan banget padahal itu sangat merugikan sebenarnya. Secara nggak langsung sangat merugikan. Jadi kayak yang buruk itu dirawat seperti itu. Yang ketiga, cabang yang masih ke cabang yang ini, tapi yang ketiga ini yaitu maksudnya 4S, senyum, sapa, salam. Loh, S yang keempat apa? Ya suap.
Jadi masih kembali ke poin yang kedua tadi. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kedua, ketiga, cabang ketiga, itu tentang ekonomi. Nah, yang susah, yang pertama ya, yang susah, penjelasan yang kata kunci pertama, yang susah. Orang susah itu seperti kayak nggak dilirik guys. Makanya kalau kalau kita bilang itu, pernah nggak sih kalau ini kita ke jalan atau kemana gitu, di lampu merah lah biasanya paling sering ada pengamen, pengemis, itu kayak nggak ada yang ngelirik gitu, seperti itu. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali untuk rakyat kita tercinta. Kok yang susah ini kok nggak dibantu atau mungkin diapain, kayak dikasih sekiranya biar bisa menjadi lebih baik, kok malah dibiarkan seperti itu. Dan ini juga ini termasuk, ini presiden seperti gimana sih? Cuman ini ya, bukan karena presidennya yang salah atau mungkin gubernurnya yang salah, tapi ada hal lain mungkin mungkin itu malah bisa jadi atau mungkin malah pasti. Jadi ada hal eksternal lain mungkin, pihak yang memberi itu sudah memberi, tapi ternyata yang dikasih itu orangnya ini kayak nggak ngasih seperti itu. Jadi, yang langsung yang yaitu nyambung ke yang kedua ini, yang di pasrah itu kayak, yang di pasrah itu kayak ini, yang di pasrah berkhianat. Ya, jadi kayak yang susah itu yang makin susah, yang di pasrah itu berkhianat, yang memberi pusing tujuh keliling. Karena apa? Karena ketika orang yang kita pasrahi, kita berikan amanah, ternyata yang diamanai berbohong, berkhianat, terus akhirnya diambil untuk dirinya sendiri, untuk pengkhianat itu sendiri. Ini sangat memprihatinkan. Jadi untuk, rakyat Indonesia tercinta, ini segera diberantas ya guys. Kita, karena Indonesia saat ini sebenarnya bukan kekurangan orang pintar dan bukan kekurangan orang yang cerdas, tapi kekurangan orang jujur. Ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Oke, yang terakhir yaitu tentang pendidikan guys. Yang pendidikan. Yang pertama ya. Ini soal kita ke muridnya dulu. Kita langsung nyambung saja. 1, 2, 3, murid, guru dan wali muridnya atau wali wali santrinya yang mondok ya. Kalau yang di pondok kan manggilnya santri. Kalau di sekolah kan murid atau siswa. Biasanya kalau orang tuanya, kalau di sekolah wali murid, di pondok wali santri. Gitu. Terus muridnya kenapa bang? Muridnya itu kayak kurang ajar banget. Dikasih pendidikan, nggak dengerin. Dikasih pengajaran, main sendiri. Itu kayak orangnya itu membiarkan orang lain bicara, tapi ya kayak nggak ngaruh seperti itu. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan. Ini adabnya itu kayak kurang seperti itu. Jadi mohon untuk para siswa sekalian yang kebetulan mungkin menonton presentasi saya, tolong diperbaiki kembali akhlaknya, adabnya seperti apa. Kepada guru itu harus bagaimana, kepada guru harus bagaimana. Kalau bisa ya taat sepenuhnya seperti itu. Terus yang gurunya ini dipermainkan, guys. Yang gurunya dipermainkan. Jadi kayak guru itu ketika mengajar menjelaskan tentang IPA. Jadi kayak ini. Itu kayak menjelaskan ngomong, tapi yang murid-muridnya itu kayak nggak dengerin seperti itu. Nah, ini yang paling sering terjadi nih, dipermainkan. Nah, ini bukan muridnya yang salah sebenarnya. Tapi bukan gurunya yang salah, tapi muridnya. Terus kalau gurunya memang sudah mengingatkan berarti gurunya memang nggak salah. Tapi kalau gurunya sudah mengingatkan tapi yang diingatkan itu nggak mau, ya itu memang salah satu tantangan. Jadi ya mohon ini adanya kontribusi akan antara murid dengan gurunya. Kalau bisa seperti itu. Bagaimana caranya itu murid itu punya perkembangan karena dia itu belajar kepada gurunya dan gurunya itu tidak diam saja karena itu. Oke. Yang berikutnya yaitu tentang orang tuanya, wali santri atau wali muridnya. Nah, ini yang agak ini nih memprihatinkan, bahkan lebih memprihatinkan daripada dua tadi. Muridnya ini katakanlah melanggar aturan, akhirnya dipukul. Tapi gurunya, tapi orang tuanya nggak terima. Padahal yang salah anaknya, yang salah itu muridnya. Tapi orang tuanya itu seakan-akan itu membenarkan yang salah seperti itu. Nah, ini perlu adanya sikap keterbukaan kepada antara guru-guru, murid beserta wali murid sekalian atau wali santri sekalian untuk akan kontribusi mengenai pendidikan ini, karena yang kita butuhkan itu bukan karena yang dibutuhkan oleh murid itu bukan gurunya sebenarnya tapi muridnya, tapi ilmunya. Tapi kalau gurunya nggak ada, siapa yang mengajari seperti itu. Nah, ini kalau bisa pihak yang bagian wali santrinya, wali santri, terus guru sama murid itu kalau bisa itu saling terbuka, biar kalau yang muridnya salah, kurang ajar seperti itu. Nah, wali santrinya ini nggak sembarang menyalahkan gurunya karena gurunya sendiri kan berusaha untuk yang terbaik. Memang apa kalau ada guru yang
salah, itu memang hal wajar, namanya juga manusia kan tetap salah. Cuman ya namanya guru tetap tetap ada resikonya. Jadi murid ya jangan sembrono seperti itu. Terkadang wali santri sendiri juga sembarangan karena nggak terima anaknya dipukul, anaknya di ini. Nah, itu enggak, itu kalau bisa itu jangan sampai terjadi ya, teman-teman. Dan juga para penonton sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh penonton yang saya hormati, ini mungkin PI yang ini presentasi yang enggak terlalu penting juga, tapi sebenarnya ini sangatlah memengaruhi negara karena yang saya jelaskan tadi itu memang yang berdasarkan yang saya ketahui. Dan apabila yang salah mohon dimaafkan atau mungkin para penonton sekalian punya pendapat sendiri bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi sekian presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.